Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, hari ini saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh boleh menangkap isi hatinya Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar sharing firman, tetapi saya berdoa supaya pada kesempatan ini ada sesuatu yang baik yang boleh diimpartasikan bagi saudara semua yang hadir. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman dengan satu tema, fokus pada tuaian. Di tahun penuaian ini, janji Tuhan kita akan menuai jiwa-jiwa. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana hidup berfokus kepada tuaian. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Dan siapa yang akan menuai? Yaitu kita, saudara dan saya. Kita yang adalah pekerja-pekerjanya Tuhan. Ya, kita baca terlebih dahulu natsnya, saudaraku, dalam Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang akan kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, nah saudara, dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, ya, saya melihat bahwa Rasul Paulus menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan Allah baginya, dia menegaskan demikian. Paulus bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya. Sekali lagi, Paulus bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya, saudaraku. Sebab apa yang ia hendak lakukan dan kerjakan sesuai dengan panggilan Allah pada dirinya, yang ia sampaikan kepada jemaat Tuhan di Kolose pada saat itu, adalah sebuah rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, saudara. Apa itu rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, saudaraku? Bahwa Kristus hadir di tengah-tengah umatnya, menjadi pengharapan bagi mereka. Ya, saudara, kita harus selalu ingat hal ini, ya, bahwa satu-satunya pengharapan bagi jiwa-jiwa itu adalah Kristus itu sendiri. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Dia, di dalam Kristus. Ya, kita harus sadar, kita harus ingat, kita harus yakin bahwa satu-satunya pengharapan akan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Ya, beberapa hari yang lalu pulang dari Bandung, saya dan istri itu mampir ke Depo Pelita di Banjarnegara.
dan lihat-lihat sambil ngobrol, dan setiap kali mendapat kesempatan yang demikian, saya selalu memberitakan Injil. Ya, saya berdoa supaya hal ini juga boleh diimpartasikan kepada saudara. Lalu saya katakan pada saat itu bagaimana kita itu perlu juru selamat. Manusia yang berdosa itu pasti binasa, dan orang yang belum memiliki tiket keselamatan, dia akan masuk dalam neraka. Lalu saya berikan contoh. Katakan ada orang yang ada di kolam renang dan dia sudah mulai tenggelam. Bagaimana kita dapat menyelamatkan orang yang tenggelam itu? Ya, agama memang mengajarkan yang baik. Saya garis bawahi bahwa tidak ada agama yang ngajarin jelek, tapi semua ajaran agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi ya, yang kita butuhkan bukan hanya agama. Kalau orang mau tenggelam, lalu kita siapkan satu buku. Buku itu adalah bagaimana cara berenang yang baik. Ya, agama itu gitu. Caranya gini gimana ya. Yuk, yang tidak ada kendala tolong on cam ya. Bagaimana cara berenang yang baik, bagaimana kita bisa selamat di kolam renang. Orang mau tenggelam dikasih buku cara berenang yang baik. Bisa enggak, saudara? Ya enggak bisa. Yang dibutuhkan saat itu oleh orang yang mau tenggelam itu adalah juru selamat. Orang yang mengulurkan tangan, orang yang melemparkan tali atau mengulurkan tongkat dan menyelamatkan dia saat dia mau tenggelam itu. Itulah juru selamat. Dan Kristus Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia di dunia ini. Amin, saudaraku. Apa yang membuat Rasul Paulus bekerja dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga untuk fokus kepada tuayan? Ya, yang pertama, karena Paulus menyadari bahwa jiwa-jiwa adalah prioritas utama dalam pelayanan. Coba kita baca sama-sama sekali lagi poin 1 ini, Anda baca juga di rumah. 2, 3. Karena Paulus menyadari bahwa jiwa-jiwa adalah prioritas utama dalam pelayanan. Ya, di tahun penuaian ini kita pun juga mau belajar dari Paulus, ya, bahwa jiwa-jiwa adalah prioritas utama dalam pelayanan, saudara. Fokus kita adalah jiwa-jiwa. Pada Kolose 1 tadi ayat yang ke-28 dan 29, Paulus juga berkata demikian. Dialah yang akan kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Anda perhatikan ayat ini, saudaraku. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan apa, saudara? Dengan sekuat tenaga sesuai dengan kuasanya. Jadi Paulus mencurahkan semua tenaganya, dan yang pertama dia menyadari bahwa jiwa-jiwa adalah prioritas utama. Paulus berusaha dan bergumul dengan sekuat tenaga untuk menjangkau dan membawa jiwa-jiwa mengenal Kristus. Saudara, kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, jangan kita menjadi orang-orang yang egois. Ya, jangan hanya merasa aku sudah selamat, aku sudah yakin masuk surga. Tetapi
kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, saya selalu katakan bahwa orang-orang yang ada di sekitar saudara itu adalah orang-orang yang berhak menerima keselamatan. Dan Tuhan akan pakai saudara dan saya. Ya, ada orang-orang yang sering berjumpa dengan saudara. Ada keluarga mungkin yang belum percaya, yang perlu mendengar berita keselamatan melalui kehidupan saudara. Ya, mungkin kalau di toko ada sales yang sering datang, dia lama sekali kenal dengan saudara, tapi selama ini dia belum percaya. Saudara, itu tugas kita. Itu tugas kita, saudara. Ya, jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan itu berlalu. Ya, jangan takut untuk memberitakan Injil. Saudara lihat next, bahwa Paulus tidak berfokus kepada hal-hal yang lain. Ya, mengapa? Karena ia mengerti bahwa tugas yang dipercayakan Allah kepadanya adalah meneruskan firman itu kepada jiwa-jiwa. Jadi sampai di sini saya percaya kita semua menangkap pesan ini. Yang menangkap lambaikan tangan saudara. Ya, kita punya tugas dari Tuhan apa saudara? Untuk meneruskan firman Tuhan itu kepada sama-sama jiwa-jiwa. Katakan kepada jiwa-jiwa. 2, 3. Kepada jiwa-jiwa. Ya, bagi Tuhan jiwa-jiwa itu sangat berharga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 berkata, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini isi hati Tuhan. Supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara lihat, Rasul Paulus sadar bahwa ia adalah pelayan bagi jiwa-jiwa. Demikian juga kita. Sekarang saudara taruh tangan kanan di dada. Masing-masing taruh tangan kananmu di dada dan bilang bahwa saya adalah pelayan bagi jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, yang kedua, apa yang membuat Rasul Paulus bekerja dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga untuk fokus kepada tuaian? Yang kedua, saudara, bagi Rasul Paulus, penderitaan dan tantangan dalam pelayanan adalah harga yang harus dibayar. Ya. Bukan sebagai beban, bukan sebagai keterpaksaan, tapi bagi Paulus, ia siap untuk membayar harga semuanya itu. Paulus tetap bersukacita untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Saya garis bawahi ya, Paulus tetap bersukacita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara tetap bersukacita ketika melayani, ketika memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa? Saudara, jangan sampai kesempatan itu berlalu ya, saudara. Jadi kalau ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Orang takut melangkah, takut memberitakan Injil karena takut orangnya nolak, ya, takut kalau orangnya marah. Saudara, itu adalah tipu muslihat dari si jahat yang akan melemahkan saudara. Ya, saya mengalami bahwa ketika kita fokus kepada tuaian dan kita tahu bahwa ini adalah tugas, maka kita akan lakukan bagian kita. Penderitaan dan tantangan bukan alasan untuk tidak fokus pada tuaian. Lihat apa yang tadi Paulus katakan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Nah saudara,
Saya tuh sampai satu kali pernah mikir ya, kalau lagi kemana ketemu orang, rasanya kok Tuhan masa setiap ketemu orang saya harus memberitakan Injil. Rasanya kok kadang-kadang pingin leren dulu ya Tuhan. Ya, kemarin waktu habis pelayanan di gereja Jatibarang, habis ibadah satu, saya diajak makan, ya makanan kesukaan saya gitu ya. Pak, mau makan sate kambing nggak? Wah, daerah Pantura kan sate kambingnya enak, saudaraku ya. Lalu habis makan sate kambing, ngobrol sama yang jamu, pas keluar, penjual sate kambingnya bapak-bapak bersama dengan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan lagi kumpul di tempat bakar. Dan waktu itu hanya saya dan mereka dan orang yang ngajak saya makan, tidak ada orang lain. Meskipun jalanan ramai itu di pinggir jalan ya saudaraku, tetapi saya merasakan Tuhan itu kasih kesempatan kepada saya. Tiba-tiba kok penjual sate kambingnya itu bilang gini sama saya, nunjuk-nunjuk gitu. Kok kayak anaknya kiai siapa gitu. Saudara coba lihat ke layar sebentar, apakah wajah saya seperti anaknya Pak Kiai, saudaraku? Ya, ini pakai baju koko kayak gini mungkin jadi tambah pas gitu ya. Dia tiba-tiba bilang gitu, ini kok kayak anaknya Pak Kiai siapa yang terkenal itu. Anda bayangkan, pas dia ngomong kayak gitu, kesempatan saya masuk, saya nggak sia-siakan kesempatan. Saya bilang memang saya juga pemuka agama, Pak. Teman saya yang ngajak makan juga bilang, ini juga memang Pak Kiai gitu. Ya, lalu saya bilang, siapa ya di sini yang mau selamat? Setiap orang kalau mati tinggalkan dunia ini maunya kemana? Surga gitu kan. Dan dengan sangat leluasa saya beritakan Injil ya, kayak khotbah gitu ya saudara, kayak KKR di pinggir jalan, KKR di tempat jualan sate saudaraku ya. Dan saya dengan lantang berkata, banyak agama mengajarkan hal yang baik, tetapi tidak ada yang menjamin keselamatan. Tetapi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang menciptakan alam semesta. Dia turun ke dunia ini dalam rupa manusia. Jadi Yesus, Isa Al-Masih, Yesus itu bukan manusia yang dituhankan, tetapi dia adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia untuk menebus dosa kita di kayu salib. Dan setelah itu, setelah mati dia bangkit karena dia adalah Allah yang berkuasa. Dan nanti pada zaman akhir, sesuai dengan keyakinanmu, saya bilang, dia akan datang sebagai Imam Mahdi yang akan menghakimi isi dunia ini. Ya, saya garis bawahi, saya ulang, saya tegaskan. Saya percaya bahwa firman itu tidak akan tertabur dengan sia-sia. Nah, saudara, kadang kita nggak berani ngelangkah karena takut kan. Sebenarnya yang Yesus bilang apa? Pandang sekelilingmu, lihat ladang itu sudah menguning. Saudara, berapa banyak jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Tapi kita seringkali diam, kita seringkali nggak lakukan apa-apa. Ya, Anda bayangkan kalau orang yang sering ketemu saudara, Anda belum pernah sekalipun ya memberitakan berita keselamatan. Lalu waktu berikutnya tiba-tiba Anda mendengar kalau orang itu sudah meninggal tanpa Yesus. Betapa sedihnya hati kita. Ya, dan firman Tuhan berkata bahwa kalau ada orang mati dalam kesalahannya, sedangkan engkau tidak memperingatkan dia, maka Tuhan berkata, aku akan meminta pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tapi kalau engkau sudah memperingatkan orang itu dan dia mati dalam kesalahannya, engkau bebas. Ya, saudara, jiwa-jiwa itu tanggung jawab kita. Apalagi kalau saudara di tempat pekerjaan mungkin ada teman atau atasan atau bawahan, atau Anda punya usaha, Anda punya karyawan, itu bagian saudara.
Ya, Tuhan mau pakai kehidupanmu. Jangan kita menjadi orang yang egois, yang hanya terima keselamatan dan selesai. Ya, Anda lihat statement selanjutnya ini, banyak orang mundur dalam pelayanan, artinya tidak fokus lagi untuk jiwa-jiwa, karena tidak siap menghadapi penderitaan dan tantangan. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata bahwa penderitaan yang aku alami dalam pelayananku ini, ya, ketika aku memberitakan Injil, tidak sebanding dengan keselamatan, tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan sediakan, ya, yang telah Tuhan sediakan di sorga. Sungguh, saudara, menjadi seorang murid Kristus yang sejati itu harus berani membayar harga. Coba di sini, saya mau tanya, siapa yang adalah murid Kristus? Angkat tangan, saudara. Puji Tuhan. Ya, kalau Anda belum angkat tangan, Anda muridnya siapa? Kalau Anda nggak angkat tangan, Anda muridnya sopo? Sekali lagi ya, yang masih off cam, kalau tidak ada kendala, tolong on cam, saudara, dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saudara, saya mau tanya, siapa di sini murid Kristus? Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Seorang murid Kristus yang sejati harus berani membayar harga. Coba perhatikan perkataan Yesus. Next. Dalam Lukas pasal 9 ayat 58. Saudara, Yesus berkata gini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, jadi kalimat Yesus ini seolah-olah mengatakan bahwa dari semula kehadirannya sudah ditolak oleh ciptaannya. Jadi kalau Yesus sendiri berkata bahwa dia sendiri ditolak, artinya harus menghadapi penolakan-penolakan. Artinya jika kita mau menjadi muridnya, menjadi murid Yesus, maka kita pun harus siap untuk ditolak, ya, oleh semua orang yang membenci dia. Harus siap. Ayat 60, Yesus mengatakan next, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau, baca sama-sama, 2, 3, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah apa? Di mana-mana. Beritakanlah Injil itu di mana-mana, saudara. Ya. Kalimat ini memperlihatkan bahwa dalam situasi apapun, entah itu mengalami penolakan, penganiayaan, dan bahkan zaman para rasul dulu menghadapi pembunuhan sekalipun, Injil kerajaan Allah itu harus tetap diberitakan, saudara. Pertanyaannya sekarang next, masihkah kita berani memberitakan Injil kepada orang yang menolak dan menganiaya kita? Ya. Masihkah kita mengatakan bahwa aku akan tetap mengikut Engkau Tuhan Yesus kemana Engkau pergi? Dan masihkah kita fokus untuk melayani jiwa-jiwa? Saya berdoa supaya setelah mendengar firman Tuhan hari ini, setiap kita semua, mata kita tertuju kepada jiwa-jiwa, saudara. Di tahun penuaian ini, janji Tuhan akan digenapi. Namun ingat, ada bagian yang harus kita lakukan. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat. Jangan takut, Tuhan menyertai saudara. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang membuat Rasul Paulus bekerja dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga untuk fokus kepada tuaian? Karena Rasul Paulus tidak melihat ke belakang, tetapi ia memandang kepada Kristus. Ya, dia memandang kepada Kristus. Orang takut karena memandangnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya. Tetapi kalau kita fokus kepada jiwa-jiwa, kepada Tuhan, fokus kepada Kristus, maka kita
tidak akan pernah mundur, saudaraku. Ya, jangan takut kepada ancaman, jangan takut kepada orang-orang ada di sekitar kita. Kita nggak sedang melakukan kejahatan kok, tapi kita sedang memberitakan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yang terpenting gini, ketika memberitakan Injil, perhatikan baik-baik. Jangan pernah menjelek-jelekkan agama yang lain. Ya, kita nggak perlu singgung-singgung itu, tetapi kita beritakan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Ya, kadang saya kalau ketemu mereka dan saya katakan bahwa pada kitabmu juga dikatakan Isa fainahu rohullah kalimat. Isa itu roh Allah, Isa itu utusan Allah. Innamal masih Isa nu Maryam wajah fi dunya iruh maminal muqarrabin. Isa itu anak Maryam, dia anak Allah, dia terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia paling dekat dengan Allah. Ya. Tapi kalau Anda nggak ngerti itu, nggak menguasai itu, ya nggak usah ngomong gitu, nanti malah bundet gitu ya, saudaraku ya. Tapi artinya apa, saudaraku? Hati kita terfokus kepada jiwa-jiwa, tidak melihat ke belakang, tetapi memandang kepada Kristus. Next, mengapa? Sebab melayani jiwa-jiwa adalah tugas dan panggilan sorgawi yang dipercayakan bagi Paulus. Demikian juga saat ini kita berkata, itulah yang Tuhan percayakan bagi saya. Paulus mengerti bahwa setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 9 ayat yang ke-62. Menoleh ke belakang itu adalah gambaran kekristenan ya, yang selalu melihat masalah, yang selalu melihat masa lalu, yang hatinya terikat kepada kesenangan duniawi. Siapa di sini yang selalu melihat masalah? Angkat tangan. Puji Tuhan, nggak ada yang angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, saya tumpang tangan dari sini, saudaraku ya. Siapa di sini yang selalu melihat masa lalu? Jangan ada yang selalu noleh ke belakang terus ya. Ya, dan saya percaya juga tidak ada yang hatinya terikat kepada kesenangan duniawi. Ayo pandang ke depan, memandang kepada Kristus. Itulah yang menjadi dasar bagi Paulus untuk terus bergerak dan fokus melayani jiwa-jiwa. Sekali lagi saudara, pandang kepada Kristus. Katakan di tempat saudara masing-masing, pandang kepada Kristus. Ya, jangan lagi melihat ke belakang, arahkan pandanganmu jauh ke depan. Ya, jadi ada 3 hal hari ini, saudaraku, kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Yang pertama adalah Paulus menyadari bahwa jiwa-jiwa adalah prioritas utama dalam pelayanan. Dan yang kedua, bagi Rasul Paulus, penderitaan dan tantangan dalam pelayanan adalah harga yang harus dibayar. Artinya itu bagian kita. Memang kita harus jalani itu, memang kita harus lakukan itu. Dan Rasul Paulus yang ketiga, tidak melihat ke belakang, tetapi ia memandang kepada Kristus. Amin.